Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam acara cerita keluarga. Kali ini narasumbernya adalah keluarga Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan atau Ibu Tian bisa memperkenalkan diri dulu supaya netizen atau jemaat GKT dan yang bukan jemaat GKT bisa mengenal. Oh gitu. Dan lebih mengenal gitu ya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya Iwan. Saya aktif di pelayanan musik di Gereja Keluarga Tabernakel. Dan ini adalah istri saya. Saya di Gereja Keluarga Tabernakel di pelayanan kata atau kebaktian anak sekolah minggu. Nah sebenarnya kita ini bukan hanya berdua, harusnya ada berlima karena yang bertiga ini ada di tempatnya masing-masing dan kita nggak bisa sama-sama berkumpul di sini, jadi hanya kita berdua gitu. Kita punya wakili saja. Jadi keluarga Pak Iwan ini punya 3 putri yang ada di luar kota, ada yang sedang bekerja juga walaupun di dalam kota gitu. Nah kalau saudara ingat dulu kita pernah ada acara ngopeni. Nah Pak Iwan ini sudah 2 kali mengisi acara ngobrol pengalaman iman pribadi. Sekarang cerita tentang keluarga mereka. Ini pasti akan menarik. Saya tuh pengen tanya gini, pasti kan dalam sebuah keluarga itu kan punya pergumulan ya. Pasti pergumulan. Kalau Pak Iwan sama Ibu Tian ini udah menikah berapa lama? Berapa lama ya? Berapa lama? 26. Nanti tanggal 14 27 tahun 96 kita nikah. Oh. Jadi 14 September ini. Iya. Jadi 27 tahun. Iya. Kalau nggak salah itu 27 atau 28. Nah, itu udah lebih dari kawin perak dong. Iya. Iya kan? Ya. Nah, pasti punya pergumulan gitu kan. Nah, ada nggak satu pergumulan atau satu hal yang sangat terkesan atau ketika pada waktu itu mungkin pergumulannya sangat berat gitu, tapi selalu ada tangan Tuhan gitu. Nah, ada nggak yang seperti itu? Pasti ada, Bu. Selama pernikahan kita itu kayaknya tangan Tuhan tuh memang nggak pernah melepas kita gitu. Ya awalnya sih sebenarnya ya dulu mungkin nggak kerasa ya, setelah saya memutuskan untuk berhenti dari dunia sekuler itu, nah itu baru mulai mulai kerasa tuh kesulitan, terutama dalam finansial, Bu ya, karena emang jauh banget gitu hasilnya. Udah gitu ya kami berdua punya prinsip bahwa saya harus mendidik anak sebaik mungkin gitu. Amin lah ya. Gitu. Jadi mau apapun anak-anak harus dapatkan yang terbaik. Iya. Begitu, Bu. Jadi itu yang apa ya sebutnya, godaan atau gimana ya, atau bahkan sampai tantangan. Ya bahkan sampai orang tua pun nyebut orang tua nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan itu termasuk keluarga iya, kan, iya, kakek neneknya anak-anak pasti. Keluarga kan? lah ya, dalam keluarga tuh udah tahu hidup susah, nyekolahin anak di tempat yang mahal, kayak gitu, Bu. Gitu, itu salah satu sebagian kecil. Iya, sebagian kecil ya. Maksudnya saya nggak mau mengorbankan anak-anak untuk menjaga level standar hidup saya gitu, Bu ya. Maksudnya dulu saya standar hidup segini, begitu saya berhenti harus gitu. Turun, Bu, level kehidupan saya gitu. Terus supaya menjaga tetap di sini, anak-anak udahlah kamu mau sekolahnya biasa lah, itu di situ tuh dekat, jalan kaki dia bisa gitu. Karena saya nggak mau gitu. Tetap harus sekolah yang bagus, soalnya buat anak juga masa depan dia, buat network dia, buat wawasan berpikir dia, masa depan dia gitu. Makanya mau gimana pun lah, percaya aja pokoknya mah anak kasih yang terbaik, biarpun lingkungan mencibir, waduh itu, bahkan sampai ada yang bilang, wah Iwan mas sekarang udah melarat, bangkrut. Oh gitu. Orang tua loh. Oh gitu. Iya, Bu. Ya karena pada masa itu kan kelihatan susah banget. Kelihatan susah gitu, maksudnya mau pinjam orang nggak mungkin. Terus mau apa lagi ya, jual aset, Bu. Jual aset istilahnya. Iya, jual aset. Satu-satunya jalan. Ya mobil diikhlaskan gitu. Ya untuk sekolah gitu, terutama sekolah. Kalau untuk gaya hidup saya udah dibilang udah merayap lah gitu. Iya. Merayap. Jadi kalau istilahnya mah
orang tua mah udah cukup lah, nggak usah beli apa-apa, yang penting Iya, mah Bu. anak sekolah Yang penting gitu anak kan. sekolah beres, PP beres. Gitu. Iya, terus si mami ini juga nggak usah dandan, nggak usah gimana, yang penting anak sekolah gitu kan ya. Padahal kalau mami-mami muda kan biasanya kalau di sekolah yang bagus juga ada kumpulan mami-mami muda yang Saya nggak yang yang misalnya pakai tas merah, sepatu merah gitu kan ya, jaket merah gitu kan. Nah itu mah udah nomor sekian gitu. Wah, udah nggak kepikiran lah. Yang penting anak sekolah gitu. Terus apa lagi ya? Tapi dalam hal itu kan oke, dalam pemikiran manusia kita melepaskan apa namanya aset, misalnya beli jual mobil gitu ya. Nah kepikiran nggak sih jadi nanti nganternya gimana, terus udah gitu terus nanti anaknya gimana, biasa naik mobil sekarang enggak gitu, ada nggak kepikiran seperti itu? Atau ada nggak terus Tuhan tunjukin satu hal yang oh ternyata di situ tuh walaupun kita jual mobil tapi anak-anak tetap happy atau gimana gitu, pertolongan Tuhan. Bonceng tumpuk 3 Bu. Tumpuk 3. Iya Mas Agi, depan belakang. susahnya mobil dijual kan, nggak punya mobil. Iya. Nah terus saya mikirnya gini, nggak tahu gimana caranya, pokoknya yang penting ini anak-anak jam 6:30 harus sudah sampai di sekolah masing-masing. Nah kebetulan waktu sekolahnya yang pertama, kedua, ketiga beda tempatnya, yang satu ada di mana, satu di mana gitu. Akhirnya ya udah sekarang giliran ini cerita ininya ya, sehari-harinya. Sekarang misalnya yang hari ini siapa yang butuh masuk pagi banget sama papahnya, jadi mereka bonceng berdua, jadi 3an ya sama papanya naik motor. Nah nanti yang satu lagi naik angkot gitu ya, itu orang lain jam 6:30 baru berangkat, mereka 5:30 harus sudah ada di angkot kan, karena kan jauh rumah kita gitu. Itu kayak gitu, cuma si puji Tuhannya sampai mereka tuh akhirnya karena begitu mereka jadi udah biasa gitu. Jadi sampai sekarang juga misalnya mobil ini lagi gini ya udah nggak apa-apa lah, kita naik ini aja, naik apa aja yang penting bisa nyampe gitu. Bahkan kadang-kadang mereka bilang, mah jadi inget ya kalau dulu belum punya mobil, jadi pengen naik belum punya mobil tuh suka naik angkot ini gitu ya, sampai ketiduran gitu kan. Kayaknya pinginnya ngerasain gitu lagi sampai kayak gitu karena memang susah gitu dulu tuh, bener-bener yang penting kita cuma berpikir gimana caranya uang sekolah harus kebayar gitu. Terus ya itu tadi yang Mas yang bilang, kita sampai pernah ada di satu titik ini kita mending nyerah gitu atau gimana ya gitu, soalnya kan ya udah luar biasa gitu, apalagi tapi kita sampai sekarang tuh bahkan ada yang titik-titik tertentu tuh yang kita udah bener-bener merasa kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, kayak waktu yang gede mau kuliah, yang nomor 2 masuk SMA, terus kita gimana, uang masuk kuliah sekarang swasta kan mahal banget gitu, udah nggak punya modal apa-apa, kita cuma bisa berdoa tolong kasih yang terbaik gitu ya buat anak-anak. Bahkan anaknya udah kita kasih tahu, kalau kamu nggak bisa masuk ke negeri jangan kuliah tahun ini ya, soalnya dananya nggak ada, sampai kita bilang gitu terus anaknya ya mah nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu ya pas kita udah bener-bener doa, udah karena kita nggak tahu ya maksudnya mau gimana ini gitu, maksudnya pinjam ke keluarga, ke saudara udah nggak mungkin lah, mereka udah mencemooh yang gitu-gitu ya. Akhirnya kita udah berdoa aja, ternyata memang Tuhan menjawab semua gitu, maksudnya kakaknya itu bisa diterima di negeri gitu ya, maksudnya yang buat kita secara finansial itu kan lebih ringan dibandingkan kita harus masukin swasta. Terus udah gitu adiknya bisa masuk di SMA, terus sampai dengan sekarang mereka walaupun kita dengan susah payah gitu setiap semester ngumpulin uang, sampai yang tadi bilang jual mobil, jual rumah mereka sampai dengan saat ini kita bersyukurnya akhirnya mereka bisa selesai satu-satu gitu, walaupun sekarang kita juga masih berjuang ya. masih Jadi selama ini masih Bu, ada yang paling kecil yang belum selesai. Dan saya bilang sama Tian juga, jangan mengeluh sama Tuhan, jangan aduh kok Tuhan kok gini-gini amat ya, jangan jangan, yang penting Tuhan tolong kuatkan saya gitu. Maksudnya kalau saya secara doa pribadi, saya dikasih kesehatan supaya saya bisa kerja, itu aja Bu gitu. Iya, betul. Ya nggak pernah Tuhan tolong kirimkan uang jeblok gitu, uang kan nggak mungkin gitu. Jadi udah saya berdoa, Tuhan tolong saya selalu diberi kesehatan supaya saya bisa melaksanakan tugas-tugas saya sebagai suami, mencari nafkah untuk anak-anak saya gitu. Dan ya nggak tahu tuh ada aja Bu, maksudnya secara hitung kertas dong, hitung berapa saya bulan ini, wah tekor tapi tetep aja jalan gitu, nggak ngerti. Maksudnya gitu. artinya
segala sesuatu yang dibutuhkan tercukupi. Iya. Amin. Iya. Nah, tapi yang kayak saya lihat itu yang paling puji Tuhan itu adalah kesehatan. Iya. Ya, kalau dari saya juga melihat bahwa kalau kita tuh udah pas-pasan ditambah sakit ya kan, Iya. kita nggak bisa kerja hari Iya. itu gitu, padahal kita tuh kerjanya memang harian. Iya. Apalagi kalau kita kan bukan pegawai swasta yang digaji bulanan Iya. gitu ya. Kalau Pak Iwan ini sekarang masih sebagai guru. Masih. Ya, guru Masih. mungkin bisa diceritakan kenapa kok kok selalu harus beriman kepada Tuhan untuk bisa mencukupkan kebutuhan dari putri-putri Pak Iwan dan Ibu Tian. Kenapa? Ya maksudnya gaji guru mah tuh Bu tahu Iya. sendiri lah gitu, nggak mungkin gitu. Maksudnya dengan ya nggak tahu, pokoknya maksudnya saya dapat tugas untuk mengajar, ya sudah saya mengajar seperti saya melayani aja gitu. Iya. Udah seperti itu. Biarpun ada beberapa sekolah kan saya pernah bilang ke Tian, gajinya kecil gini nggak sebanding dengan ini gini. Kok yang itu cukup, yang ini kok. Ayo udahlah, pokoknya saya semua ratain aja, maksudnya jangan yang sekolah ini gajinya sedikit, yang ini gede, yang ini udah, pokoknya saya treatment saya ke murid-murid Sama. Ya. gitu aja yang penting. Nah, mengajarnya di bidang apa? Oh, Musik. di bidang musik aja Bu. Jadi ekskul. Iya, Ada ekskul, ekskul. ada apa gitu ya. Terus iya guru-guru privat ngajar musik gitu, nyanyi gitar. Oh iya, tapi Tuhan kirim murid-murid loh kan. Amin Bu. Makanya Amin. makanya bisa mencukupi juga ya kan. Iya, dulu waktu saya ngajar tahun berapa sih? 2000 berapa? 2010. Awal-awal 2010. Muridnya 1. Muridnya 1. 2 terus gitu. Tapi ya nggak tahu, itu selalu ada aja Cara. berkat tuh gitu. Kalau Ibu Tian sehari-hari Saya ibu rumah tangga aja. lalu mungkin bantu di jual apa? Iya, atau paling kalau gimana? ada yang mau pesan, teman pesan apa baru saya bikinin gitu. Oh, Karena iya. misalnya buka tempat juga selain modal, terus juga di tempat kita agak susah juga gitu tempatnya. Oh, ini juga termasuk kan dulu Tian tuh dosen. Tapi kok riweuh gitu kerjanya tuh gitu. Udahlah, berhentilah, mendingan ngurusin anak-anak gitu. Oh, jadi ketika jadi dosen, anak-anak nggak ada yang ngurusin Iya, gitu. terutama Esther yang kecil ya. Oh, yang kecil. Nah, sampai akhirnya tadinya tuh saya abai, maksudnya kalau mau ke kantor kan anterin dia, gurunya bilang, "Bu, ini kemarin ini." Oh ya udah deh nanti ini. Saya pikir itu karena dia anak kecil gitu. Jadi saya biasa aja. Lama-lama akhirnya pas begitu SD, gurunya masih sering ngomong gitu. Terus ada psikolog yang lagi praktek di sekolahnya menyampaikan, maksudnya Bu, ini nggak bisa dilepas sendiri nih anaknya, katanya harus ada yang mendampingi dalam semua hal, baik itu kehidupan pribadi dia, misalnya sehari-hari pulang sekolah nyiapin buku, itu masih harus didampingi gitu, karena emang anaknya unik gitu. Terus akhirnya kita berdua mikir, masa dia yang suruh keluar, kan nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udah saya mundur aja gitu. Loh, jadi tambah berkurang penghasilan. Iya, Ya itu makanya itu karena nggak ada, pada saat itu nggak ada pilihan ya. dungdeng itu. Nggak bisa titip ke mertua. Udah selama ini dititip ke omanya, cuma kalau oma kan karena udah usia juga ya, jadi kayak PR yang itu kan nggak bisa ngecek sampai ke sana. Jadi hal-hal sekolah itu susah gitu, mereka nggak bisa ini, karena saya pulang sampai rumah maghrib Bu. Oh, Gitu, karena iya. dosennya teh full ya. Iya, dosen full. Oh, waktu itu. dosen full. Ya yang pasti sih selama ini saya nggak pernah mengeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa kok hidup saya begini tuh? Nggak, jangan. Pamali kalau kata orang Sunda mah. Nah, jadi ketika mengalami penurunan dalam hal income gitu ya, itu memang sebetulnya sudah disadari waktu keluar dari grup band. Ya. Itu sudah ya. Sudah. Jadi berdua memang udah benar-benar siap aja gitu untuk itu. Waktu awal sih enggak juga ya, gitu sih Bu. Sebenarnya siap, cuma Nggak nyangka. lingkungan ini Iya. yang Tekanannya justru dari lingkungan kita, dari lingkungan orang dekat. Kalau teman gitu yang ketemunya cuma di gereja kan mereka nggak terlalu tahu dalam gitu kan. Kalau kayak keluarga, saudara itu kan tahu kita gitu. Jadi ya Apakah ada juga faktor mungkin yang tadinya suka memberi ke keluarga, Iya, mungkin terus ya. sekarang enggak gitu mungkin. Mungkin. Oh itu. Iya. mungkin bisa jadi gitu. Kadang-kadang gini, kita tuh di keluarga memang kalau di timur ya. Kalau di barat
mungkin beda ya. Iya. Kalau di timur itu kan kalau kita suami istri menikah itu nggak cuman kalian berdua gitu Iya. kan, bapak ibu berdua enggak, tapi ada pihak-pihak mertua, ada pihak Ya, orang ada. tua gitu, semua juga ikutan gitu. Jadi kepikir mungkin juga karena mereka dulu bisa terima beberapa dapat sokongan lah ya dari kehidupan, sehingga itu menjadi tekanan, sempat menjadi tekanan ya. Oke. Tapi puji Tuhan, hal itu tidak membuat keretakan. Apakah pernah ada keretakan atau apa? Mana ya? Rusak gitu. Wah, Pernah lah waktu ya tahun-tahun itu kan 2009. Iya. Pernah ada retak saya sih. diganggu Bu. Diganggu makhluk halus. Iya, maksudnya ada pihak ketiga yang nyoba masuk di antara kita gitu. Oke. Iya, itu memang kalau sekarang kita lihat ke belakang tuh kadang kita, kok bisa ya kita ngelewatin itu gitu, karena apalagi yang waktu diganggu, emang gangguannya bertubi-tubi, jadi kan maksudnya kita ngadepin masalah finansial, ngadepin orang ketiga gitu ya. Iya. Yang kayak bikin kita berdua tuh jadi nggak itu kan, nggak bisa ketemu, mesti kalau ketemu berantem gitu, sampai akhirnya di satu titik yang itu kita, aduh ini saya nyerah aja gitu ya gitu, sampai pernah begitu Bu. Cuma itu saya memang bener-bener ya, maksudnya saya doa puasa, saya berusaha melihat, saya doa puasa kadang saya juga nggak tahu kalau orang lain sampai 40 hari, saya sampai sedih jawabnya Tuhan aja, Tuhan mau ngomong apa sama saya gitu ya. Saya waktu itu dalam hati gitu, terus doa puasa, terus udah gitu bener berusaha merubah diri saya sendiri, gimana caranya kalau misalnya karena setiap saya baca, misalnya saya baca firman, saya baca kesaksian orang gitu ya, terus saya baca renungan harian gitu, semua itu mengarahnya ke kembali kasihi dia gitu ya, karena dia suami yang sudah diberikan Tuhan. Selalu jawabannya tuh gitu akhirnya tuh aduh susah banget ya gitu. Akhirnya tuh, tapi ya dengan seiring berjalannya waktu, mungkin itu juga memang bukan proses yang mudah juga gitu ya. Kita harus menghadapi masalah kita berdua, tapi juga mesti menghadapi masalah finansial ya. Akhirnya lama-lama bisa yang itu tuh tangan Tuhan bekerja itu memang kerasa banget gitu Bu. Karena akhirnya tapi Tuhan tuh tahu ya, maksudnya sampai situ. Saya kadang kalau sekarang mikir, Tuhan tuh tahu kekuatan kita, maksudnya cuma sampai situ gitu, karena Tuhan masih tetap mempersatukan kita gitu ya, sampai dengan detik ini kita masih sama-sama aja, itu udah berkat sekali gitu buat kita berdua. Amin sih. Sempat tuh Bu ya, kita konseling ke pendeta. Pendetanya malah nyalain saya gitu. Udah berhenti aja, udah berhenti. Nggak ngasih support. Sampai kita bingung. Ngasih support, malah nyalain. Kita bingung. Sebagai suami harus tahu. Atuh. Ya itu masalah tuh. Iya. Tapi saya melihat bahwa ya karena saya gembala di sini, jadi peristiwa yang dialami oleh Pak Iwan dan Ibu Tian ini bukan peristiwa yang aneh gitu ya. Di beberapa keluarga-keluarga yang ada di GKT ini juga ada juga yang seperti itu, dan memang kalau ada komitmen, mungkin kembali ke komitmen ya. Iya. Ketika kalian menikah itu kan komit untuk kalian itu dipersatukan sampai ajal memisahkan. Jadi dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang gitu ya. Sehingga ketika salah satu misalnya mengalami masalah, itu kan pasti bentuknya masalah lah ya. Iya. Nah, ketika salah satu mengalami masalah, bagaimana tanggapan dari pasangannya untuk menolong supaya dia keluar dari masalah yang dia hadapi gitu, oleh pasangan hadapi itu. Saya pikir luar biasa. Kalau bukan dari Tuhan, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ada hati yang bisa, aku ini udah komitmen. Terus mungkin ada kepikir sama Ibu Tian bahwa dia itu setidaknya papa dari anak-anak, iya kan? Pasti mikirnya gitu kayaknya. Sebagai istri pasti gitu kan ya. Nggak ada papa yang lebih baik daripada papa yang ini buat anak-anak. Biasanya sih begitu. Saya menghadapi beberapa keluarga yang seperti itu, kadang-kadang malah pihak istrinya yang diganggu gitu. Nah, si suaminya ini juga memaafkan karena tidak ada ibu yang lebih baik buat anak-anak saya dibanding istri saya gitu, dibanding mamanya sendiri. Jadi saya pikir-pikir, wah luar biasa ya pengalaman di tengah
ekonomi sulit, belum lagi hubungan juga lah sulit gitu. Iya. Tapi kalau bisa lewat, nah pada waktu itu orang tua ngomong apa? Boleh nggak tahu Orang tuanya beliau ya belain anaknya. Oh gitu ta. Ya, Kalau orang tuanya ya mungkin masing-masing membela karena merasa kok anak saya diginiin gitu. Jadi kan berusaha ya di situ juga kita belajar ya. Maksudnya kalau kayaknya kalau berumah tangga jangan terlalu apa ya, bukan kita nggak menghormati orang tua, tapi kita membatasi apa yang perlu disampaikan ke mereka gitu. Karena kadang-kadang kalau pengalaman teman-teman saya Bu gitu, udah masalah di hubungan dengan suami atau istrinya, masuk orang tua yang Tambah harusnya rame. hubungan itu bisa jadi baik lagi, akhirnya malah jadi pisah gitu. Tambah Itu rame. teman-teman saya ada yang beberapa yang seperti itu. Jadi akhirnya kita menyadari, oh berarti kalau ada masalah kita selesaiin berdua aja. Apalagi nggak ada acara kabur ke rumah mama atau kabur ke rumah, nggak ada gitu. Itu nggak tabu bisa. sih, tabu. Iya, itu nggak ada kayak gitu ya. Karena kita kemarin waktu itu juga saya mikir, saya pernah nanya ke Mas Iwan, gimana Mas Iwan masih punya komitmen nggak untuk sama-sama gitu. Terus dia bilang iya, soalnya kan apalagi kita punya anak-anak gitu. Jadi ya udah, karena dia masih punya komitmen ya kita berusaha untuk memperbaiki gitu. Ya, amin. Luar biasa. Padahal itu nggak gampang loh Bu. Ya gampang, saya tahu. Iya, Saya juga pernah ada pada posisi itu ya. double susahnya gitu. Maksudnya ya ini kalau urusan intern, yang urusan finansial, wah kusut Bu. Emang sih. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, kadang-kadang memang ketika masalah itu ada, tanpa sadar kita ini diberi kekuatan sama Tuhan. Iya, betul, iya, iya kan? Masing-masing diberi hikmat, masing-masing diberi hati. Nah ya, tapi memang ada iblis yang nggak suka nih kalau keluarga di dalam Tuhan ini terus bersatu, terus saling dukung gitu ya, sehingga ada saja hal-hal yang membuat keretakan, terus kayaknya udah April angkat tangan deh, udahan aja deh gitu ya. Nah tapi saya percaya ketika kalian Pak Iwan dan Ibu Tian ini membawa di dalam doa ya, mungkin pada waktu itu enggak doa bareng kali ya, doa sendiri-sendiri. Enggak, doa sendiri aja. Percuma doa bareng gitu. Kalau ketemu juga soalnya berantem ya udah gitu. Nah mungkin tanpa sadar juga ada Roh Kudus yang memberitahu kalian tuh harus tetap loh, kalian tuh punya anak-anak ya. Nah jadi dalam hal ini juga anak-anak tuh sesuatu bagian yang mempersatukan, betul ya? Iya, betul. Sangat ya. Nah sampai sekarang kalau boleh tahu nih, sekarang udah anak yang pertama, anak yang kedua udah umur berapa dan udah kerja atau gimana? Anak yang tiga kan Esther kuliah ya? Iya. Kuliah. Yang pertama itu kelahiran 97 ke umur 26 ya. Beda setahun sama usia pernikahan kita ya. Oh iya. Ya 26. Sudah bekerja, sudah berkeluarga belum? Sudah bekerja, belum berkeluarga sih. Udah kerja, terus Udah dilamar. baru dilamar. Baru dilamar. Puji Tuhan. Iya. Bentar lagi punya cucu. Yang nomor 2 kerja, terus yang nomor 3 masih baru masuk kuliah. Iya. Iya. Jadi perjuangan masih belum selesai. Masih panjang. perjalanan masih panjang. Tapi percaya aja deh, maksudnya Ya, amin. kita mah bekerja aja melaksanakan tugas kita sebagai, ya maksudnya sebagai manusia, saya sebagai kepala rumah tangga cari nafkah, selebihnya urusan Tuhan. Iya, amin. Gitu aja. Iya betul sekali. Kadang-kadang kita juga nggak tahu kok bisa cukup ya sampai dengan akhir bulan gitu. Karena Kok hitungan bisa matematika kita enggak. Tapi Iya, kok betul. ada aja berkat dari Tuhan ya. Entah Iya. nah gimana tuh selalu ada. Iya, betul. Ya amin. Nah saya pikir kesaksian atau cerita keluarga Pak Iwan dan Ibu Tian mungkin sampai di sini dulu ya. Iya. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pertanyaan atau punya komentar, silakan chat di kolom komentar, dan saya percaya perjalanan yang belum selesai ini akan terus diiringi oleh Tuhan. Amin. Kalau 27 tahun
melewati masa kritis, sudah terlewati gitu ya. Nah pasti ke depan akan selalu terlewati bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Sebetulnya masih banyak cerita, cuma ini sepenggal. Sepenggal kecil. Mungkin kecil. ada kali-kali kalau anak-anak libur bolehlah berlima ada di sini. Nah ini susah pokoknya, nyatuinnya susah. Tapi mudah-mudahan bisa. Kalau Natalan mungkin ada satu hari bisa ketemu bareng mungkin. Natal kapan? Natal yang sekarang mungkin ya, Mungkin nanti ya, kita nanti lihat ya. kita lihat Nah, aja. supaya netizen tahu 3 anak gadisnya yang cantik-cantik. Ya saya pikir saya tutup aja ya. Iya. Sampai sekian dulu cerita keluarga GKT, keluarga Pak Iwan dan Ibu Tian. Shalom. Shalom.